Pengesahan RUU Pilkada berjalan alot, pemerintah dan DPR masih silang pendapat soal wajib mundur anggota dewan yang maju sebagai calon kepala daerah. Tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada bulan Juni. Namun pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada masih berjalan alot. Ada satu poin yang hingga hari terakhir bulan Mei ini masih menjadi pertentangan, yaitu soal mundur atau tidak mundur bagi anggota dewan baik DPR, DPD maupun DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah. Pemerintah dan DPR masih beda sikap. Pemerintah berkukuh bahwa anggota dewan yang maju sebagai calon kepala daerah harus mundur. Sikap ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa prinsipnya pemerintah tidak ingin bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kalangan dewan menolak hal tersebut. Salah satu alasannya tidak ada kesetaraan dengan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Bagi kepala daerah yang maju kembali sebagai calon cukup mengajukan cuti selama proses pencalonan. Juga harus diingat bahwa rekrutmen kepala daerah itu sama dengan rekrutmen DPR. Jadi rekrutmen politik untuk 5 tahunan. Nah, kenapa kepala daerah itu kalau incumbent maju periode berikut cukup cuti? Ya, DPR juga mestinya begitu. Bagi kalangan anggota DPR, putusan Mahkamah Konstitusi bukan suatu hal yang tidak bisa diubah. Kita sudah konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu bahwa betul keputusan MK final and binding. Tapi ada beberapa putusan MK yang bisa direvisi. Kenapa? Karena adanya perubahan zaman dan peradaban. Itu pun disampaikan oleh pimpinan MK. Bisa saja putusan MK itu berubah karena adanya perubahan zaman dan perubahan peradaban. Di DPR sendiri ada upaya mengambil jalan tengah. Anggota dewan yang maju sebagai calon kepala daerah cukup mundur dari jabatannya di alat kelengkapan dewan, tanpa harus mundur dari keanggotaan dewan. Anggota DPR menyatakan mundur dari AKD, ya kan, pada saat ditetapkan sebagai calon, gitu. Jadi mundur dari AKD, baik anggota DPR maupun anggota DPR provinsi, DPR RI, provinsi, kabupaten kota maupun DPD. Bukan sebagai tidak sebagai anggota, karena mau disetarakan antara petahana. Tarik-menarik yang masih alot ini membuat pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada molor lagi. Semula pengesahan dijadwalkan pada 29 April, namun karena masih banyak poin yang belum disepakati, maka pengesahan diundur 31 Mei. Namun hingga 31 Mei perbedaan pandangan masih alot. Tim Liputan, Metro TV.